Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deli Wayuni dengan NIM 2023-0110800030. Saya dari kelas 3A Fakultas FKIP Prodi PGSD. Adapun mata kuliah pada hari ini yaitu tentang belajar dan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran, yaitu yang pertama ada PBL, dan yang kedua ada PJBL, dan yang ketiga ada Discovery Learning, yang keempat ada Inquiry Learning. Nah, adapun yang pertama di sini yaitu PBL. PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah yang kompleks dan nyata. Dalam PBL, siswa diberikan suatu masalah yang relevan untuk dianalisis dan diselesaikan, yang mendorong mereka untuk belajar secara mandiri, bekerja sama, dan berpikir kritis. Adapun keunggulannya yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa belajar secara mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah nyata. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Siswa diajak untuk berpikir lebih mendalam tentang masalah dan solusi yang mungkin. Yang selanjutnya, kolaboratif, mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi antar siswa. Pembelajaran yang lebih relevan. Siswa merasa lebih termotivasi karena masalah yang dihadapi lebih nyata dan dekat dengan kehidupan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian PJBL. Pengertian PJBL adalah metode pembelajaran yang berfokus pada proyek atau tugas yang panjang yang dikerjakan siswa dalam jangka waktu tertentu. Proyek ini biasanya mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu dan menantang siswa untuk merancang, merencanakan, serta menyelesaikan proyek tersebut. Adapun keunggulan dari PJBL yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan abad ke-21. Siswa belajar keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan manajemen proyek. Pembelajaran yang berbasis konteks nyata. Siswa bekerja pada proyek yang relevan dengan dunia nyata yang membantu mereka menghubungkan teori dengan praktik. Meningkatkan keterampilan penelitian dan kreativitas. Siswa dilatih untuk mencari informasi, merencanakan, dan menghasilkan solusi kreatif. Adapun yang terakhir yaitu motivasi tinggi. Proyek yang menantang mendorong siswa untuk lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada Discovery Learning. Pengertian Discovery Learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui penemuan sendiri. Mereka terlibat dalam eksperimen, pengamatan, dan refleksi untuk membangun pemahaman mereka terhadap suatu konsep atau materi. Adapun keunggulan dari Discovery Learning yaitu meningkatkan pemahaman mendalam. Pembelajaran berbasis penemuan mendorong siswa untuk benar-benar memahami konsep, bukan sekedar menghafal. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk berpikir secara analitis dan kreatif dalam mencari solusi. Mendorong eksplorasi dan rasa ingin tahu. Siswa lebih terlibat karena mereka menjadi penemu dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif. Siswa aktif dalam mengeksplorasi, mengamati, dan menyimpulkan pengetahuan yang memperkuat keterampilan kognitif mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, Inquiry Learning. Pengertian Inquiry Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses penyelidikan dan pencarian jawaban atas pertanyaan atau masalah tertentu. Siswa diberi kebebasan untuk menyelidiki topik-topik tertentu melalui pertanyaan, eksperimen, dan diskusi. Adapun keunggulan dari Inquiry Learning yaitu meningkatkan keterampilan investigatif. Siswa belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang baik, mencari informasi, dan menganalisis data. Mendorong rasa ingin tahu. Dengan mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban, siswa terlibat dalam proses pembelajaran yang mendalam. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan refleksi.
Siswa belajar untuk berpikir kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi temuan mereka. Pembelajaran yang bersifat konstruktif, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, yang meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini mengutamakan pembelajaran aktif, keterlibatan siswa dalam proses, serta pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang keempat model pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.